Selamat pagi saudara-saudara yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi Selasa 23 Mei 2023 untuk bersama-sama duduk diam di bawah kaki Tuhan agar kita dapat menangkap firman yang diberitakan untuk kita pagi hari ini lewat renungan yang berjudul Jika Ada Yang Tersenyum. Kita akan membaca 2 ayat dari surat Filipi pasal 2 ayat 4 dan 5, demikian bunyinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku, jembatan Golden Gate di Amerika Serikat adalah salah satu tempat di mana orang suka melakukan tindakan bunuh diri. Menurut survei, setiap 2 minggu sekali, paling tidak ada 1 orang yang mengakhiri hidupnya di Golden Gate. Kurang lebih 1.200 orang sudah melompat atau ditemukan terapung di air sejak jembatan itu diresmikan tahun 1937. Roy Raymond, pendiri perusahaan Victoria's Secret, bunuh diri dari Golden Gate pada tahun 1993. Demikian juga dengan Dwayne Garrett, seorang politikus Amerika Serikat, bunuh diri pada tahun 1995. Salah satu pasien dari Dr. Jerome Motte, yaitu seorang pria berusia 30 tahun, melompat dari jembatan ini pada pertengahan tahun 1970. Rasa ingin tahu membuat Dr. Jerome pergi ke apartemen mewah milik korban. Di sana ia menemukan surat di lemari pakaiannya yang berbunyi, "Saya akan berjalan ke jembatan. Jika ada 1 orang tersenyum pada saya di sepanjang jalan, saya tidak akan melompat." Pria itu akhirnya meninggal dengan tragis karena di sepanjang jalan ia tidak menemukan seorang pun yang tersenyum kepadanya. Saudara-saudara, ada berbagai alasan mengapa seseorang nekat bunuh diri. Satu di antaranya adalah karena kekosongan dalam jiwanya. Ia merasa kesepian karena tidak berhasil menemukan apa yang seharusnya mengisi kekosongan itu. Sebenarnya ruang kosong itu hanya dapat diisi oleh Sang Pencipta manusia itu sendiri, yaitu Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jika kita mempelajari kehidupan Tuhan Yesus, kita akan menemukan bahwa kehadirannya segera memulihkan keadaan mereka yang menderita, yang dikucilkan, mereka yang kesepian, atau mereka yang putus asa. Kehadiran Tuhan Yesus membuat orang menyadari bahwa hidup mereka begitu berharga dan bahwa kita manusia harus menjalani hidupnya dengan cara-cara yang berarti. Jika saudara merasa kesepian, putus asa, atau terpuruk dalam perasaan yang mengasihani diri sendiri, datanglah segera kepada Tuhan Yesus. Mintalah Dia mengisi ruang hati saudara yang kosong, karena Dia adalah pencipta Anda. Dia tahu persis apa yang harus dilakukannya untuk memulihkan hidup saudara yang terasa tidak berarti sama sekali. Di sisi yang lain, jika saudara menemukan seseorang sedang kesepian atau tenggelam di lembah mengasihani diri sendiri, janganlah menutup diri atau bersikap tidak peduli. Berikanlah perhatian, bukalah telinga untuk mendengar keluh kesahnya. Tunjukkanlah empati dan nyatakan bahwa saudara peduli kepadanya. Mungkin saja orang itu belum pernah merasakan kasih yang tulus, ataupun menyadari kebaikan Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Biarlah kehadiran saudara menyelamatkan orang itu dari keputusasaan dan menyadarkannya bahwa Tuhan peduli dengan keadaannya. Maaf saudara, jangan sekali-kali mengatakan bahwa saudara terlalu sibuk atau punya banyak masalah.
sehingga tidak bisa mempedulikan orang lain yang sedang berada di jurang keputusasaan. Karena Yesus yang sangat sibuk pun mau meluangkan waktunya untuk menolong mereka yang membutuhkan uluran tangannya. Saudara akan mengalami aliran kasih yang berkelimpahan saat saudara mulai bergerak menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kalau saja kita mau membuka mata kita lebih lebar lagi, maka kita pasti akan menemukan di sekeliling kita, di sudut sana, di ujung jalan, di sebuah rumah yang kelihatan tidak ada damai. Di situ ada orang-orang yang membutuhkan orang lain yang mau tersenyum. Orang-orang seperti itu tidak butuh nasihat, tidak butuh petunjuk untuk melakukan ini dan itu. Mereka hanya butuh seseorang yang mau mengerti keadaan mereka dan mau mendengarkan keluhan mereka. Mereka membutuhkan seseorang yang mau tersenyum, sehingga hidup mereka menjadi berharga karena ada orang yang mau baik dan tersenyum kepadanya. Saudara-saudara, kita adalah anak-anak Yesus Kristus. Biarlah karakter Bapa kita terpancar dari dalam hati kita, lewat sikap kita, lewat senyuman kita, lewat kesediaan kita meluangkan waktu untuk orang yang ingin berkeluh kesah, yang butuh orang untuk mendengarkan dan menaruh perhatian atas perasaannya yang begitu tertekan. Sesungguhnya hal seperti itu tidaklah terlalu sulit. Hanya satu yang kita butuhkan, belas kasihan ilahi. Sehingga pada waktu kita melihat orang lain menderita, belas kasihan ilahi itulah yang bekerja, yang mengarahkan kita untuk menjadi seseorang yang mau tersenyum, sehingga tidak jadi putus asa, tidak jadi mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Surat Ibrani pasal 10 ayat 24 berbunyi seperti ini. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara-saudara, Tuhan mencari orang-orang yang mau peduli kepada orang lain, yang tidak memperhatikan keadaan fisik orang itu, atau mungkin ada orang yang mukanya begitu menakutkan, tetapi hatinya butuh penghiburan dari orang lain. Mari kita berdoa supaya Tuhan pakai kita untuk menolong mereka yang sudah diambang kehancuran dan sudah putus asa. Tuhan mau pakai kita sebagaimana Yesus pada waktu yang melayani di muka bumi ini, menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongannya. Demikian juga kita. Mungkin kita tidak bisa berbuat banyak, tetapi saya percaya setiap orang bisa menjadi pendengar yang baik bagi mereka yang mau berkeluh kesah, agar beban hidup mereka menjadi ringan, sehingga mereka bisa merasakan kasih Kristus lewat kepedulian kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hari ini, pagi ini Engkau sudah mengajari kami untuk menjadi pribadi yang peduli kepada orang lain. Bapa, tolong taruhkan dalam hati kami kepekaan dan kepedulian, sehingga mata kami terbuka dan memperhatikan orang-orang yang perlu dikuatkan dan perlu dihiburkan, perlu didorong supaya mereka mengerti bahwa hidup mereka berharga di mata Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya, dan kami mohon Roh Kudus mengurapi kami supaya kami menjadi seperti pelita yang memancarkan cahaya dalam kehidupan seseorang yang sedang di dalam lembah kekelaman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Sebagaimana Tuhan sudah mengangkat kita dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, dan Ia menempatkan kaki-kaki kita di atas bukit batu dan menetapkan langkah-langkah kita. Marilah kita juga mempedulikan orang lain supaya kita bisa menarik mereka dari lubang kebinasaan untuk diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.